Oke, pada pertemuan kali ini Kakak akan membahas materi kalkulus, melanjutkan materi yang sudah Kakak bahas. Kita sudah membahas tentang subbab awal ya, di bab integral. Jadi di bab integral itu kan ada beberapa subbab. Itu 2 subbab sudah Kakak bahas. Yang terakhir kemarin tentang jumlah Riemann dan integral tentu. Nah, yang untuk pertemuan kali ini Kakak mau membahas untuk yang bab lanjutannya, itu bab tentang teorema dasar kalkulus 1, teorema dasar kalkulus 2, dan metode substitusi. Ini materi kita hari ini, bismillahirrahmanirrahim, yaitu tentang teorema dasar kalkulus. Nah, ini untuk yang pertama, Kakak bahas dulu tentang teorema dasar kalkulus 1. Sebenarnya untuk apa sih teorema dasar ini? Ya, kalau gampangnya nanti kita bisa mengerjakan latihan soal dari teorema ini. Jadi bisa kita pakai untuk mengerjakan latihan soal. Nah, ini isi teoremanya. Kalau yang penasaran, ingin tahu teorema dasar kalkulus itu seperti apa. Jadi, seperti teorema-teorema pada umumnya. Jadi di sini ada beberapa syarat awalnya dulu buat kita peroleh teoremanya. Jadi di sini karena ini berhubungan dengan suatu fungsi ya, lebih tepatnya ini ada nanti fungsi yang akan kita integralkan, yang akan kita hitung luasnya, seperti itu. Jadi di sini Kakak misalkan, ini bebas ya sebenarnya, nggak harus F ya. Kakak misalkan di sini F, yaitu suatu fungsi yang kontinu pada interval tutup A sampai B ya, dan X itu suatu titik ya, yang berada pada interval tersebut, interval AB, maka D per DX, ya turunan dari integral dari A sampai X FT dt, itu bisa kita tuliskan sebagai Fx, gitu ya. Turunan dari integral FT dt dengan batasnya dari A sampai X. A ini sebuah titik sembarang ya, titik. Yang jelas A ini batas awal di interval tutup AB ya. Sampai X. Nah, X-nya ini, ingat X-nya itu berada di interval A, B. Gitu ya. Berada di interval AB. Maka integral dari FT dt dari A sampai X itu sama dengan Fx. Nah, itu teorema yang pertama. Selanjutnya di sini berlaku yang namanya sifat perbandingan. Nah, ini bagaimana? Jadi kalau kakak punya fungsi f, dia harus bisa diintegralkan pada interval tutup AB. Nah, jika fungsi fx itu kurang dari atau sama dengan gx, nih kalau digambar, ini fx, kurva fx-nya itu berada di bawah kurva gx. Dia kurang dari atau sama dengan gx. Untuk setiap x yang berada pada interval tutup AB, maka kalau kita ingin menghitung luasnya, jadi luas di bawah kurva fx yang kakak beri nama R1, lalu luas di bawah kurva gx kakak beri nama R2,
Ini ya, seperti pada gambar. Berlaku perbandingan ini. Karena fungsi fx-nya kurang dari fungsi gx, maka luasnya juga kurang dari luas di bawah kurva fx, otomatis kurang dari luas di bawah kurva gx. Sedangkan kita tahu luas di bawah kurva itu bisa kita hitung pakai integral. Jadi integral sesuai batasnya dari A sampai B fx dx itu akan kurang dari atau sama dengan integral dari A sampai B fungsi gx dx gitu ya. Jadi kalau fungsinya fx kurang dari atau sama dengan gx, maka nanti untuk integralnya luas kurvanya juga kurang fx kurang dari gx gitu ya. Lalu tadi kan ada sifat perbandingan. Sekarang yang kedua ada yang namanya sifat keterbatasan. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalau kakak punya suatu fungsi f yang dapat diintegralkan, ada interval tutup AB, lalu kakak punya di sini titik M yang kurang dari atau sama dengan kurva fx kurang dari atau sama dengan M besar. Jadi kalau kalian lihat di sini berada di antara M kecil dan M besar. Ini ya, bisa kalian lihat ya. Ini kurva Y-nya yang garis biru ini. Sedangkan batas M kecil tuh ini yang di bawah kurva Y sama dengan fx. Lalu batas M besar itu yang di atasnya kurva Y sama dengan fx. Nah, kalau kurva fx-nya itu berada di antara M kecil sama M besar, untuk setiap X yang ada di interval, dari interval A sampai B ya, maka berlaku juga untuk luas daerah di bawah kurva atau integralnya. Jadi integral dari A sampai B ini, yang luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx ini, luas ini juga akan berada di antara nih luas yang kotak kecil ini. Kalian tahu ini kan luas persegi panjang ya. Jadi ini panjangnya AB atau B min A dikali tingginya yaitu M kecil. Kalau yang ini yang M besar, tingginya M besar dikalikan dengan B min A. Jadi kalau kakak punya kurva yang berada di antara M kecil sampai M besar, dia terbatas ya, di antara M kecil sampai M besar, maka untuk luasnya, untuk integralnya, luas di bawah kurva atau integralnya juga terbatas, berada di antara M kecil dikalikan panjangnya B min A dan M besar dikalikan panjangnya B minus A. Ini gampangnya untuk gambarnya seperti ini. Itu yaitu sifat keterbatasan. Jadi tadi berlaku sifat perbandingan, berlaku pula sifat keterbatasan ya. Kita lanjutkan ini contoh soalnya. Jadi di sini ini perintahnya nggak kakak tulis ya. Kita diminta untuk mencari integral turunan dari integral suatu fungsi menggunakan tadi teorema yang sudah kita pelajari. Jadi di sini soalnya kita diminta menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Nah, biasanya kadang di beberapa soal itu suka disingkat ya.
nggak ditulis teorema dasar kalkulus 1 atau kadang ditulis TDK 1 gitu ya. Nah, ini mungkin apa namanya? Yang penasaran sama kalkulus sekarang bisa itu ya, sekilas melihat seperti apa. Itu ini untuk materi yang integral. Ini nomor 1, 2, 3 kita diminta untuk mencari d dx dari integral dari 1 sampai x t pangkat 3 dt. Lalu nomor 2 fungsinya t pangkat 3 per 2 per akar t kuadrat plus 17 dt. Dan yang ketiga itu dx d per dx ya, atau bisa juga tulis d besar dx dari integral 1 sampai x kuadrat dari 3t min 1 dt. Nah, dari nomor 1, 2, 3, untuk nomor 1, 2, itu sesuai dengan teoremanya tadi ya. Apa namanya, untuk batasnya. Nih, kakak perlihatkan kembali. Tadi kan teoremanya d per dx dari integral titiknya a sampai x f t fungsinya dt itu sama dengan apa? F x. Kita lihat ini dari a sampai x. Kita lihat soal nomor 1 dari 1 sampai x. Ini sesuai. Nomor 2 dari 2 sampai x. Sesuai juga. Nah, yang nomor 3 dari 1 sampai x kuadrat. Artinya, ini kita tidak bisa langsung pakai TDK 1. Kalau ini langsung pakai TDK 1. Ini langsung pakai TDK 1. Kalau ini kita pakai apa dulu? Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan rantai. Aturan rantai, baru nanti kita pakai TDK 1. Gitu. Coba kita lihat. Di sini kakak sudah buat untuk penyelesaiannya ya. Nah, untuk nomor 1, sesuai dengan teorema dasar kalkulus 1, tadi kan ini ya, integral dari A sampai X, ft dt, berarti bisa kita langsung masukkan fx. Kalau ini t-nya, ft-nya itu t pangkat 3, berarti fx-nya apa? Fx-nya yaitu x pangkat 3. Selanjutnya, yang nomor 2, integral d per dx dari integral 2 sampai x. T pangkat 3 per 2 per akar t kuadrat plus 17. dt itu sama dengan, ini kan ft, ya kita masukkan fx-nya. Jadi yang tadinya t, kita ganti dengan x. Sama dengan x pangkat 3 per 2 dibagi akar x kuadrat ditambah 17. Nah, yang nomor 3 ini yang tadi kakak bilang. Di sini batasnya itu x kuadrat, bukan x gitu. Jadi di sini kita gunakan aturan rantai. Jadi ini kakak misalkan dulu agar batasnya itu suatu variabel yang tidak mengandung kuadrat. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa masukkan teorema dasar kalkulus 1. Misalnya U-nya itu kakak misalkan x kuadrat. Maka ini kan integral dari 1 sampai x kuadrat. 3t min 1 dt itu bisa kakak tuliskan integral dari 1 sampai U. Nah, ini kan sudah beda. Jadi kalau tadi di TDK itu bisa kakak tuliskan seperti ini. DU ya, A sampai U, FT, DT, ya ini kita bisa cari FU. Itu kita bisa gantikan. Kalau tadi kan DE, A sampai E, F, E. Kalau ini turunan terhadap U, berarti FU. Gitu. Nah, sekarang ini kan fungsi integralnya sudah kita rubah sampai U. Nah, kalau pakai aturan rantai, di sini karena dia maunya tuh diturunkan terhadap X, bukan terhadap U, gitu ya.
Jadi kalau pakai aturan rantai bagaimana? Kita turunkan dulu terhadap U. DU ini dari integral ini. Lalu dikalikan turunan U terhadap X. Itu kalau kita pakai aturan rantai. Jadi kita turunkan dulu U-nya, fungsi U-nya pakai aturan teorema dasar kalkulus 1 ini. DU integral 1 sampai U 3T-1 DT. Ini kan nanti kita bisa cari jadinya FU ya. Gitu ya. Turunan terhadap U dari integral ini kan. Jadinya FU. Lalu karena ini kan mintanya diturunkan terhadap X, jadi kita turunkan terhadap U. Habis itu kita turunkan fungsi U-nya terhadap X. Coba kita lihat. Ini kita DU integral 1 sampai U 3T 3T-1 DT. Itu kita jadikan FU, jadi ketemu ini 3U yang tadinya 3T jadi 3U-1. Ini kan adalah FU ya. Lalu kita kalikan, namanya aturan rantai ya, kita kalikan dengan turunan dari U-nya. Nih, turunan dari U-nya, turunan dari U terhadap X. Kalau kakak punya U-nya itu X kuadrat, berarti turunannya adalah 2X. Nah, kalian masih ingat aturan rantai? Seperti ini ya, kalau kakak punya F aksen dari fungsi Gx ini kan ya seperti aturan maaf, aturan untuk turunan berantai ya. Jadi kalau kakak punya Fx misalnya itu suatu fungsi Gx ini ya pangkat n, maka F aksen X-nya itu turunannya N dikali GX. Gini kan. Pangkat N-1. Nah, dikalikan dengan turunan dalamnya. G aksen X. Ini sekilas mirip ya. Jadi di sini, kalau tadi itu FU, jadi apa? Kita turunkan dulu ini fungsi U-nya, kita dapat FU ini. Lalu kita kalikan dengan turunan dalamnya. Kalau di sini G aksen X-nya ya. Nah, ini turunan dalamnya, turunan U terhadap X-nya adalah ini. Yang X kuadrat kita turunkan jadi ketemu 2X. Lalu setelah itu ini kita substitusi. Apa? 3U, U-nya itu apa? X kuadrat kurangi 1 dikalikan dengan 2X. Nah, ini kita peroleh 3X kuadrat dikali 2X jadi 6X pangkat 3 dikurangi 2X gitu ya. Jadi di sini fungsi akhir yang kita peroleh itu tetap dalam variabel X, bukan variabel U. Kita ubah sementara ke variabel U agar kita bisa mengerjakan menggunakan apa teorema dasar kalkulus 1 tadi. Karena sesuai teoremanya kan batasnya bukan sampai E kuadrat, tapi sampai X saja. Gitu ya. Tuh. Selanjutnya itu untuk teorema dasar kalkulus 2 dan metode substitusi. Nah, ini apa? Jadi di sini untuk teorema dasar kalkulus 2, nih, kakak misalkan kakak punya suatu fungsi f yang kontinu dan dapat diintegralkan pada interval tutup AB. Lalu ini fungsi f kecil ya. Kakak punya fungsi f besar yang merupakan anti turunan dari fungsi f yang kecil. Maka kalau kakak punya integral dari A sampai B fx dx, f kecil ya, itu sama dengan anti turunannya f besar
dari B, F besar B, dikurangi F besar A. Kita masukkan interval AB-nya. Selanjutnya, kita lihat contoh soalnya. Ini gunakan teorema dasar kalkulus 2. Nah ini kita aplikasikan tadi teorema dasar kalkulus 2. Nah, kita lihat ini berarti AB-nya dari negatif 1 sampai 2. Kalau ini dari 1 sampai 8. Kalau ini dari 0 sampai X ya. Nah, kita lihat. Kita sudah mulai memakai integral ya. Jadi, F besar itu kan anti turunan dari F kecil, atau kita bisa pakai rumus integral. Kalau kakak punya apa? Fx itu x pangkat n. Kalau integralnya berarti a per n plus 1. Ini ya, x pangkat n plus 1. Plus c. Ini kalau integral tak tentu, nggak ada batasnya. Nah, kalau ini kan ada batasnya. Nanti kita masukkan batasnya. Kita lihat di sini integral dari 4x berarti 4 per x-nya ini ke pangkat 1. 1 plus 1. X pangkat 1 plus 1 dikurangi 6 per 2 plus 1. X pangkat n-nya 2 plus 1. Nah, ini kita peroleh 4 per 2 yaitu 2 x kuadrat dikurangi 6 per 3 itu 2x pangkat 2 plus 1 ya, pangkat 3. Batasnya dari ini A, ini B. Dari min 1 sampai 2. Selanjutnya, kita masukkan, ini adalah fungsi, ini kan tadi fungsi f, kecilnya. Nah, ini fungsi f, anti turunannya, besarnya, anti turunannya. Kita masukkan batas x-nya dari min 1 sampai 2. Nah, ini kita masukkan kalau ini F2 dan ini F min 1. Kita masukkan 2 kali 2 kuadrat, 4 jadi 8. Dikurangi 2 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Kali 2, 16. Lalu F min 1-nya kita masukkan min 1 kuadrat jadi 1 ya. Jadi 2 dikurangi min 1 pangkat 3 jadi min 1. Dikurangi lagi. Apa? Minus dikali minus 2 jadinya plus 2. Jadi ketemu ini hasilnya minus 12 gitu ya. Ini penggunaan teorema dasar kalkulus 2. Sekarang untuk yang nomor 2, nah ini adalah fungsi f kecilnya, ini fungsi anti turunannya f besarnya. Nah, ini kita integralkan biasa, x pangkat sepertiga berarti kan 1 per sepertiga plus 1, x pangkat sepertiga plus 1 ditambah 1 per 4 per 3 plus 1, x pangkat 4 per 3 plus 1. Ini kalau dikerjakan jadi seperti ini ya. Jadi 3 per 4 x pangkat 4 per 3. Ini kalau nanti kalian hitung. Dikurangi 3 per 7 x pangkat 7 per 3. Dengan batasnya A-nya itu 1, B-nya 8. Selanjutnya kakak masukkan ini fungsi f besar x-nya dengan batasnya dari A sampai B. Ini ada f B dikurangi f A. Ini ya, diperoleh 3 per 4 dikali ini 8 pangkat 4 per 3 ya. Jadi 16 dikurangi 3 per 7 dikali X-nya itu
8, pangkat 7/3 ketemu 128. Dikurangi ini, kalau kakak masukkan apa namanya X-nya 1. 3/4 dikali 1, ditambah 3/7 dikali 1. Ketemu 45/4 ditambah 381/7, atau mendekati ini ya. Angkanya tidak pas. Dia koma-koma ya angkanya, tapi nggak masalah. Yang penting kita penggunaan untuk rumusnya, untuk teorema dasar kalkulus 2-nya sudah benar gitu ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3, yaitu kalau kakak punya D per dx dari integral 0 sampai x 3 sin t dt. Nah, ini adalah f x kecilnya. Kalau kita integralkan, integral dari sin x apa? Negatif cos x ya. Integral dari 3 sin t berarti negatif 3 cos t. Ini adalah integralnya atau anti turunannya f besar x. Dengan batasnya 0 sampai x. Ini A, ini B-nya. Nah, kalau kita masukkan ini f b, f besar B, dan ini f besar A. Kita masukkan jadi min 3 cos T, T-nya diganti dengan X. Min 3 cos X dikurangi min 3 cos 0. Cos 0 berapa? 1. Ketemu jawabannya min 3 cos X plus 3. Ya. Maka integral dari, turunan dx, d per dx dari integral dari 0 sampai x sin t dt, ini adalah dx, d per dx dari min 3 cos x plus 3 adalah turunannya terhadap x min sin. Jadinya jadi min 3 sin, atau bisa ditulis 3 sin x. Jadi ini apa namanya? Kakak kurang depannya ya, ini harusnya enggak, kita cari integralnya dulu. Nah, baru nanti pas diminta cari turunannya, di sini kita masukkan turunannya. Jadi yang di atas ini kan integral dari 0 sampai x 3 sin t dt, ini kita aplikasikan t dk 2, kan ketemu ini integralnya. Baru kita masukkan tuh turunannya, kita cari turunannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk subbab yang terakhir ya untuk hari ini, yaitu tentang metode substitusi gitu. Kalau tadi kita sudah pelajari teorema dasar kalkulus 1, teorema dasar kalkulus 2, sekarang kita pelajari tentang metode substitusi. Jadi misalkan kakak punya G, ini mempunyai turunan yang kontinu juga pada interval tutup AB, lalu kakak punya F, F-nya juga kontinu pada range batas fungsi G-nya, maka bisa kakak masukkan nih, integral A sampai B, F dari Gx, ya, dikalikan dengan G aksen X dx, itu bisa kakak tuliskan integral dari batasnya yang dari A, kakak masukkan jadi GA, batasnya yang dari B, kakak ganti dengan GB, ini fungsinya jadi fungsi FUDU. U-nya apa? U-nya itu fungsi Gx. Ini kita pakai untuk mengerjakan soal yang menggunakan metode substitusi. Nah, dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 2, jadi kan tadi kita ubah dulu nih ke fungsi integral dari GA sampai GBFUDU. Baru di sini kita gunakan teorema dasar kalkulus 2. Gitu ya. Jadi kan sesuai teorema dasar kalkulus 2 kan ini fungsinya f besar U. Ya, ini kan f besar U gitu dari G A G B. Jadi di sini bisa kakak masukkan
U-nya jadi F besar GB dikurangi F besar GA. Gitu. Coba ya kita lihat dulu. Nah, ini contohnya biar lebih jelas. Mungkin untuk minggu depan kita bisa langsung ke aplikasi. Soalnya, karena kalau masih membahas teorema kadang belum begitu jelas untuk penggunaannya. Nah, di sini contohnya, dengan metode substitusi, kita diminta mengevaluasi nilai integral berikut. Jadi ini batas AB-nya, yaitu integral dari 0 sampai 1. Fungsi fx-nya, ini fungsi f, x kecil ya, itu x plus 1 per x kuadrat ditambah 2x ditambah 6, dipangkatkan 2 nih. Jadi ada dua polinom, yang bagian bawah dipangkatkan 2. dx, gitu ya. Nah, untuk mengerjakannya kita agak kesulitan kalau mau pakai integral langsung. Nah, di sini kita langkahnya menggunakan metode substitusi. Nah, ini kita akalin dulu nih yang bawah. Kakak misalkan ini dengan U. Jadi ini misalkan U-nya itu X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Maka DU per DX, turunan U per DX, DU per DX-nya apa? Turunan U terhadap X-nya apa nih? 2X ditambah 2 ya. Ya. Jadi, kalau DX-nya kakak pindah ruas, bisa kakak tuliskan gini ya. DU sama dengan 2X plus 2 DX. Paham? Ini 2-nya kakak keluarkan, jadi 2 dikali X plus 1 DX. Nah, sekarang karena kita mengubah fungsinya dalam U, tadi di awal kita sudah sebutkan untuk batasnya juga harus kita rubah. Yang tadinya X-nya 0, kita kalau ini pakai fungsi FU, berarti X-nya kita ubah batasnya dari U. U-nya ketika X0 berapa? Kita masukkan ke sini, 0 kuadrat. Ketika X-nya 0, berapa? 0 kuadrat ditambah 2 kali 0, tambah 6, ketemu 6. Lalu U ketika X-nya 1, berapa? 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 6. 1 ditambah 2, 3, tambah 6. 9. Jadi batas integralnya dari 6 sampai 9. Nah, ini kita lihat dulu. Kita masukkan ke soal ya. Integral dari 0 sampai 1, X plus 1 per X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Dikuadratkan. DX sama dengan, kakak boleh ya, tulis di sini angka setengah. Tapi di sini kakak tambahkan angka 2. Jadi integral dari 0 sampai 1, 2 dikali ini. X plus 1 per ini. Fungsinya U dx. Lalu kakak di sini ingin mengubah yang bawah ini jadi U. Nah, ini kan sebenarnya seperti ini ya. Kalau dijabarkan. Integral dari 0 sampai 1. X plus 1. Gini kan. Per yang bawah kalau kakak tulis ini fungsinya U. U kuadrat. DX-nya kakak rubah. Nih, ini kan DU 2X plus 2 DX ya, atau ini. Nih, di sini nih. DU, ini berapa? 2 dikali X plus 1. DX kan? Berarti kalau kakak nyari DX, ini dipindah ruas. Jadi DU dibagi 2 dikali X plus 1. Sama dengan DX. Jadi DX di sini kakak ganti dengan ini. DU per 2 kali X plus 1. Nah, sekarang X plus 1-nya bisa kakak coret. Ini. Karena kita pakai fungsi U, ini kita masukkan. U-nya itu batasnya bukan 0 sampai 1, tapi dari 6 sampai 9. Jadinya ketemu
integral dari 6 sampai 9. Kita peroleh apa? Ini masih ada 2 di sini, jadi setengah dikali U. 1/U kuadrat jadi U pangkat min 2. DU. Nah, ini kita ketemu di sini. Asalnya dari situ ya. Tuh penjabarannya. Nah, ini integral dari konstanta bisa kita keluarkan. Setengahnya bisa kita keluarkan ya, koefisiennya. Bisa kita keluarkan. Jadi setengah dikali integral dari 6 sampai 9. U pangkat min 2 DU. Ini kita bisa langsung aplikasikan pakai teorema dasar kalkulus 2. Jadi, ini ketemu min setengah 1/U batasnya dari 6 sampai 9. Lalu kita masukkan ke sini, ke dalam U-nya. Jadi ini F9, ini F6. Kita peroleh hasil akhirnya adalah 1/36. Itu ya. Mungkin itu untuk materi teorema dasar kalkulus 1, teorema dasar kalkulus 2, dan metode substitusi. Mungkin itu dari kakak Airi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya.